Apakah ini orang tua kamu? Di luar rumah mereka bintangnya. Di mata tetangga mereka sempurna. Di media sosial terlihat romantis, lucu, penuh tawa. Di acara keluarga besar sangat ramah dan karismatik. Sampai ada banyak orang yang bilang, "Kamu beruntung ya jadi anak mereka," kata orang-orang. Padahal kamu tahu, di rumah kamu seperti tak bisa berkata jujur. Semua keputusan harus mereka yang ambil. Entah ayah, ibu, atau anak. Kalau kamu punya pendapat sendiri, kamu akan dianggap durhaka, egois, atau tidak tahu berterima kasih. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Teman-teman, pola dalam rumah memang tidak selalu fisik. Pola-pola untuk kekerasan tidak selalu fisik, tapi psikis. Seorang NPD atau manipulator sangat menyukai kekerasan psikis. Bagi mereka, itu tak nampak di banyak orang. Jadi mereka masih bisa menggunakan kedok topengnya. Manipulasi emosional. Contoh, kalian gak pernah cukup untuk mama. Anak-anak lebih dekat sama aku karena kamu gak becus. Lalu gaslighting setiap hari. Kamu terlalu drama, terlalu manja. Aku gak pernah ngomong gitu. Nak, kamu halu lah. Atau tiba-tiba perubahan suasana hati yang berubah secara cepat. Hari ini mesra, besok dingin seperti musuhan. Lalu anak-anak ikut bingung. Hari ini papa mama marah nggak ya? Kehidupan rumah tangga dengan NPD penuh ketidakpastian. Semua harus ikut aturan dia, aturan yang berubah-berubah sesuai moodnya. Tidak jarang anak-anak juga kena dampak. NPD sebagai orang tua, contohnya. Anak hanya dilihat sebagai perpanjangan ego. Kalau anak nurut, dibanggakan di depan umum. Wah, anak aku nurut ya, anak aku ganteng ya, cantik ya. Kalau anak beda pendapat, dimusuhi, dibanding-bandingkan, dikasari secara verbal. Kamu harus jadi seperti yang papa mau. Contoh, atau yang mama mau. Kalau kamu gak nurut, kamu memalukan keluarga. Jadi, anak tumbuh dengan trust issue. Seperti di episode sebelumnya ya, tentang trust issue. Cemas berlebihan, atau bahkan menjadi people pleasure, jadi orang yang selalu gak enakan terus-menerus. Kadang anak dipakai untuk menyerang pasangan juga bisa. Lihat, anak kita takut tuh sama kamu. Padahal manipulasi, anaknya aja biasa-biasa saja. Atau, kalau kamu pergi, aku ajak anak-anak. Aku mau minggat sama anak-anak, biar mereka nggak kena pengaruh burukmu. Padahal, kita baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Dan anak-anak pun belum tentu benar ingin pergi juga. Nah, kalau seperti ini biasanya ini udah masuk hukum keluarga ya. Karena ini udah masuknya juga tentang konflik dalam keluarga. Kenapa sulit keluar dari pola ini? Pertama, biasanya financial abuse.
Kamu tidak diberi akses ekonomi. Semua dia isolasi. Tabungan kamu dikendalikan, harus dia mengetahui, harus full akses, harus seizin dia. Aneh sekali. Yang kedua, ketergantungan emosional. Kamu merasa tidak ada yang lebih peduli selain dia. Padahal itu love bombing. Yang pernah ada, yang seperti kita bahas sebelumnya, itu benar-benar manipulatif banget. Tiap hari dia akan melakukan seperti ini, lalu menjatuhkan kamu lagi. Yang ketiga, stigma sosial. Jangan cerai dong, pikirkan anak-anak. Itu selalu senjata yang digunakan supaya mengikat kamu. Karena namanya juga sudah berkeluarga kan. Padahal yang perlu kita pikirkan bukan status. Status itu topeng. Topeng bagi seorang NPD. Tapi kesehatan mental anak-anak, anak tidak butuh keluarga yang utuh. Yang mereka butuh keluarga yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat juga pola pikirnya. Nah, teman-teman survivor jika sudah terjebak seperti ini, namanya juga keluarga ya. Kita juga tidak bisa menghapus itu misalnya papa kita atau mama kita, atau itu ternyata anak sendiri. Hubungan darah tetaplah hubungan darah, tapi setidaknya di edukasi ini kita berfokus pada kesehatan kesejahteraan survivor. Apa yang bisa dilakukan teman-teman survivor? 1. Sadari bahwa ini bukan normal. Jangan normalkan kekerasan yang dibungkus romantisme. Apapun bentuk kekerasannya. Apalagi kekerasan psikis. Itu permainan manipulator yang paling mereka sukai. 2. Bangun support system di luar rumah. Teman, komunitas, psikolog, atau survivor lainnya yang paham tentang NPD. Dan kalau bisa ini privacy saja. Maka kita bangun di Discord. Privacy saja. 3. Lindungi anak dan diri sendiri dari paparan langsung. Bisa dimulai dari low contact, atau journaling, atau rekam jejak pola-pola manipulasi. Kita kasih lihat, kalau ini hanya manipulatif, lindungi kewarasan anak juga. 4. Siapkan strategi pelan-pelan jika ingin lepas. Simpan bukti, pelajari hukum keluarga, jaga keselamatan. Ingat, keselamatan bukan hanya berbentuk fisik, tapi psikis kalian juga, mental kalian dan anak-anak. Sebagai penutup, kehidupan yang berkeluarga dengan NPD adalah hidup yang penuh ilusi. Dari luar tampak sempurna, tapi di dalamnya penuh luka tak kasat mata. Tapi kamu tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal serupa dan banyak juga yang berhasil keluar kok dan memulai hidup barunya. Terutama di buku Menuju Hidup Baru ya, kalian baca ya. Ingat, kamu tidak egois karena ingin damai. Kamu berhak atas kehidupan berkeluarga yang sehat untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Untuk teman-teman, buku Menuju Hidup Baru sudah tersedia versi cetaknya dan sudah masuk juga ke Shopee. Untuk penutup, teman-teman di sini, buku Menuju Hidup Baru adalah rangkuman jika teman-teman ingin keluar dari serangan taktis NPD. Maka di sini saya tidak bisa membahas secara rinci bagaimana kita melepaskan diri dari serangan taktis NPD. Tapi sebagai penutup, teman-teman bisa langsung check out di link deskripsi di bawah ini. Saya Andrian Hendranata, sampai bertemu di episode selanjutnya. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian. Halo teman-teman semua, kini telah terbit buku Menuju Hidup Baru, buku kedua saya. Kini ada versi cetaknya di Shopee
Dan juga bisa download PDF-nya di npdsurvivorindonesia.com. See ya! Semangat!